bikin haru supporter Garuda. Nasionalismenya diragukan karena dianggap sengaja absen jelang laga kontra timnas Bahrain. Messenger sampai bilang begini, PSSI tanggapi tagar Clever All. Tidak ada lagi proses. Laga kontra Bahrain akan menjadi momen krusial bagi sang arsitek di GBK. Timnas Bahrain gelar latihan tertutup dengan kain hitam jelang laga kontra Indonesia. Dragan Talazik berkomentar mengejutkan. Haji Memoriasu belak-belakan beri bocoran ke skuad Garuda cara mengalahkan timnas Bahrain, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Timnas sepak bola Indonesia akan berjumpa dengan timnas Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa besok. Timnas Bahrain menjalani latihan perdana di lapangan A Kompleks GBK pada Sabtu kemarin. Sesi latihan tersebut merupakan yang pertama kali setelah mereka tiba di Indonesia sejak Jumat 21 Maret kemarin. Ada hal yang menarik perhatian publik terkait dengan situasi latihan para pemain timnas Bahrain. Bukan hanya mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan di sekitar lapangan, sekeliling lapangan tempat timnas Bahrain latihan juga ditutupi oleh kain hitam yang memungkinkan publik tidak akan bisa melihat langsung para pemain dari kejauhan. Lantas, apa tujuan pemasangan kain hitam dan kawalan aparat keamanan di sekitar lapangan tersebut? Saat ditemui awak media, pelatih Bahrain Dragan Talazik nyatanya irit berbicara. Dia sekedar menyapa awak media yang datang melihat sesi latihannya. Ketertutupan sesi latihan Bahrain serba misterius. Mereka tidak ingin menu latihannya diketahui dan bocor ke media-media lokal tanah air. Sesi latihan Bahrain juga mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Dikutip dari Bola Sport, di luar lapangan banyak aparat keamanan yang sedang berjaga. Bahkan untuk memasuki lapangan, bus yang ditumpangi rombongan timnas Bahrain dikawal oleh 3 mobil Brimob dan puluhan polisi yang bersiaga. Mereka berjaga untuk memastikan keamanan timnas Bahrain. Kekalahan telak 1-5 timnas Indonesia dari Australia mengawali era Patrick Kluivert sebagai pelatih skuad Garuda. Kekalahan itu menimbulkan respon negatif dari masyarakat Indonesia, terutama supporter skuad Garuda. Bahkan hashtag Kluivert Out pun menggema di media sosial usai kekalahan telak tersebut. Respon masyarakat itu dapat dimaklumi, karena Patrick Kluivert datang sebagai pengganti Sintayong. Selama kurang lebih 5 tahun menukangi timnas Indonesia, Sintayong dapat dikatakan telah memenangkan hati masyarakat tanah air karena kinerja apiknya. Namun Sintayong dipecat PSSI kala timnas Indonesia berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Patrick Kluivert yang ditunjuk sebagai pengganti tentu diharapkan dapat bekerja sebaik atau bahkan lebih oke dari Sintayong. Namun pertandingan pertamanya di Sydney Football Stadium Australia pada Kamis lalu justru berakhir dengan petaka. Tak ayal, desakan Patrick Kluivert mundur pun menggema, terutama di sosial media. Akan tetapi manajer timnas Indonesia Sumarji meminta masyarakat untuk percaya dulu kepada Patrick Kluivert. Kita harus percaya dulu. Siapapun pelatihnya, ada konsekuensi, harus berprestasi, dan menuju ke Piala Dunia. Kalau soal tuntutan masyarakat, saya kira tahan dulu, kata Sumarji. Menurut Sumarji, dengan membangun aura positif di sekitar timnas Indonesia, akan membantu persiapan jelang pertandingan berikutnya kontra timnas Bahrain. Sumarji memandang hasil apik dapat terlihat saat masyarakat percaya, dan tim kerja keras untuk memenangkan pertandingan. Selain itu, Sumarji pun telah berbicara kepada Patrick Kluivert tentang tekanan terhadapnya yang makin membesar. Sumarji mengaku telah meminta Patrick Kluivert untuk tidak menghiraukan itu. Dia meminta Patrick Kluivert fokus kepada pertandingan kontra Bahrain yang wajib untuk dimenangkan demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Jelang laga penting ini, manajer Sumarji memastikan bahwa para pemain telah mendapatkan motivasi yang diperlukan untuk memulihkan mental mereka. Sumarji juga menyebutkan bahwa ada tim khusus yang menangani masalah mental pemain yang sedikit menurun setelah kekalahan tersebut. Dia menegaskan bahwa skuad Garuda saat ini sudah siap untuk bertanding melawan Bahrain. Ketika ditanya tentang target di laga melawan Bahrain, Sumarji menyatakan bahwa timnas Indonesia harus meraih kemenangan untuk menjaga peluang mereka. Kami memberikan motivasi kepada para pemain secara keseluruhan. Dikarenakan kemarin kita mengalami kekalahan melawan Australia. Momentum itu betul-betul kami pergunakan untuk memotivasi para pemain. Kondisinya, latihan ini tadi sudah betul-betul baik semua. Boleh dikatakan para pemain all out berlatih dan akan mempersiapkan dengan baik untuk menghadapi Bahrain di tanggal 25 Maret, kata Sumarji. Patrick Kluivert dipastikan harus merombak susunan pemain belakang pada laga timnas Indonesia kontra Bahrain pada Selasa besok. Kluivert
sebelumnya menyaksikan pilihan pemainnya di lini pertahanan bertumbangan pada laga sebelumnya melawan Australia. Pada laga itu dua bek tengah ditarik keluar karena cedera. Mereka adalah Marcel Gers dan juga Sandy Walsh. Lantas untuk laga kontra Bahrain, Marcel Gers dipastikan absen dan bahkan sudah dipulangkan oleh klubnya, yakni FC Twente. Absennya Marcel Gers jelang laga kontra Bahrain ini sempat memunculkan polemik dari segelintir supporter timnas Indonesia. Banyak suara sumbang yang meragukan nasionalisme dari bek berusia 23 tahun tersebut. Padahal nyatanya, memang Marcel Gers mengalami cedera yang cukup parah usai membela timnas Indonesia saat laga kontra Australia pada Kamis lalu. Perjuangan sang pemain di lapangan terlihat dari beberapa aksi intercept Marcel Gers mencoba menghalau serangan dari pemain Australia. Secara urutan, Sandy Walsh akan langsung mengambil tempat sebagai starter. Tetapi ia juga belum cukup fit untuk berlatih hari Sabtu kemarin. Opsi paling aman yakni mempromosikan Rizky Ridho dari bek urutan kelima menjadi starter, mendampingi J.I. Jazz dan juga bek tengah kiri. Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial melawan Bahrain pada Selasa besok di SUGBK Jakarta. Setelah kekalahan telak 5-1 dari Australia, Timnas Indonesia wajib mencari cara untuk bangkit dan meraih kemenangan. Menariknya pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu memberikan bocoran strategi yang bisa dimanfaatkan J.I. Jazz dan kawan-kawan untuk menaklukkan Bahrain. Jepang sendiri baru saja menumbangkan Bahrain 2-0 dan taktik mereka bisa menjadi inspirasi bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Jepang sukses meraih kemenangan 2-0 atas Bahrain di Saitama Stadium pada Kamis lalu. Pertandingan tersebut berjalan cukup ketat sebelum akhirnya Samurai Biru memastikan kemenangan lewat gol Daichi Kamada dan Takefusa Kubo di babak kedua. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengakui bahwa Bahrain bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Tim asal Timur Tengah tersebut menerapkan strategi bertahan yang disiplin dan sulit untuk ditembus. Namun dengan ketenangan dan penyesuaian taktik, Jepang berhasil menemukan cara untuk membongkar pertahanan timnas Bahrain. Pelatih berusia 56 tahun itu menekankan bahwa menghadapi Bahrain butuh kesabaran dan tidak boleh terburu-buru dalam menyerang. Keberhasilan Jepang dalam laga tersebut adalah menunggu momen yang tepat untuk menekan pertahanan lawan. Taktik ini tentunya bisa menjadi inspirasi bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi Bahrain dalam laga berikutnya. Dengan memanfaatkan strategi serupa, skuad Garuda memiliki kesempatan untuk meraih hasil yang positif. Keputusan Elkan Bagot menolak panggilan Patrick Kluivert bergabung dengan timnas Indonesia cukup tepat. Elkan Bagot sebenarnya masuk daftar 30 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Namun bek berusia 22 tahun tersebut menolak panggilan dari Patrick Kluivert meski sudah tidak lagi ditangani Sintayong. Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan Elkan Bagot ingin fokus dulu di klubnya, yakni Blackpool FC. Keputusan ini sempat menuai pro dan kontra di kalangan fans timnas Indonesia. Tidak sedikit yang menilainya kurang memiliki nasionalisme. Akan tetapi jika melihat sudut pandang lain, keputusan Elkan Bagot ini sebenarnya cukup beralasan. Dia membutuhkan menit bermain untuk membuktikan diri setelah performanya diganggu cedera pada awal hingga pertengahan musim ini. Apalagi posisinya akan terancam pada musim depan di Ipswich Town selaku pemilik dari Elkan Bagot. Elkan Bagot tampil saat Blackpool FC bertandang ke markas Northampton. Dalam laga tersebut dia bermain sangat gemilang dengan mendapatkan rating sebesar 7,6 dari situs Football. Sejauh ini dia sudah tampil sebanyak 15 pertandingan untuk Blackpool di semua kompetisi. Jika terus menjaga performanya, Elkan Bagot bisa kembali ke timnas Indonesia untuk FIFA Matchday bulan Juni mendatang. Erick Thohir pun menegaskan pihaknya sangat terbuka kepada Elkan Bagot untuk kembali berseragam merah putih. Nama Emiliano Jonathan sudah tidak asing lagi bagi pecinta sepak bola Indonesia, sebab ia diminati PSSI untuk diproses naturalisasi, tetapi sejauh ini masih belum terrealisasi. Menariknya, usai skuad Garuda kalah dari Australia di kualifikasi Piala Dunia pada Kamis lalu, rumor Emiliano Jonathan diproses naturalisasi kembali mencuat. Bukan tanpa alasan rumor itu kembali mencuat ke publik, karena sang ayah pemain FC Utrecht tersebut mengunggah postingan menuju ke Indonesia. Deco Jonathan membagikan foto bersama istri dan Emiliano sedang berada di sebuah bandara. Kemudian ayah Emiliano Jonathan kembali mengunggah kabar terbaru via Instagram Stories-nya. Dalam unggahan tersebut, ayah pemain keturunan Depok tersebut berada di Dubai dan menuju ke Jakarta, Indonesia. Akan tetapi belum diketahui apakah Emiliano Jonathan ikut dengan sang ayah ke tanah air. Meski begitu, kedatangan ayah pemain FC Utrecht tersebut membuat rumor naturalisasi semakin kencang. Terlebih timnas Indonesia juga ada jadwal pertandingan dekat-dekat ini menghadapi timnas Bahrain pada Selasa mendatang. Besar potensi Deco Jonathan untuk menyaksikan laga ini jika kedatangannya ke Indonesia
Memang terkait masa depan sang anak memperkuat tim Merah Putih. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.